Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 yang beranggotakan Ade Muhammad Farhanuddin dengan NIM 1908106172, Agnita Prihandini dengan NIM 1908106170, Agisna Nurul Hasanah dengan NIM 1908106184. Di sini kami akan mempresentasikan tentang reproduksi, perkecambahan, dan dormansi. Saya Agisna Nurul Hasanah sebagai pemateri pertama tentang reproduksi pada tumbuhan. Di sini kami akan membahas pokok bahasan yang pertama, yaitu reproduksi pada tumbuhan. Di dalam reproduksi pada tumbuhan ini terdapat perkembangbiakan tumbuhan secara generatif, perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif. Yang kedua, pokok bahasannya yaitu perkecambahan pada tumbuhan, meliputi pengertian perkecambahan, faktor-faktor yang mempengaruhi perkecambahan, proses perkecambahan benih, dan tipe perkecambahan. Pokok bahasan yang ketiga yaitu dormansi pada tumbuhan, meliputi pengertian dormansi, tipe-tipe dormansi, faktor-faktor yang mempengaruhi dormansi, organ-organ tumbuhan yang mengalami dormansi. Saya Agisna Nurul Hasanah sebagai pemateri ke-1 yang akan membahas tentang reproduksi pada tumbuhan. Perkembangbiakan tumbuhan merupakan salah satu ciri kehidupan tumbuhan untuk mempertahankan jenisnya. Oleh karena itu, perkembangbiakan merupakan ciri yang melekat pada jenis atau spesies tumbuhan. Artinya, selama jenis atau spesies itu mampu berkembang biak, maka jenis tersebut tetap eksis atau ada. Tetapi bila jenis sudah tidak mampu berkembang biak, maka jenis tumbuhan tersebut akan punah. Secara garis besar, perkembangbiakan tumbuhan dapat dibedakan menjadi dua, yakni perkembangbiakan tumbuhan secara generatif dan perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif. Perkembangbiakan tumbuhan secara generatif. Perkembangan biakan secara generatif atau kawin dilakukan melalui proses penyerbukan dan pembuahan. Salah satu contoh tumbuhan yang melakukan penyerbukan adalah pada tumbuhan berbiji terbuka dan biji tertutup. Nah, secara garis besar, perkembangbiakan tumbuhan secara generatif dapat dibedakan menjadi dua, yakni perkembangbiakan pada tumbuhan berbiji tertutup atau Angiospermae. Yang kedua, perkembangbiakan pada tumbuhan berbiji terbuka atau Gymnospermae. Perkembangbiakan pada tumbuhan berbiji tertutup atau Angiospermae. Tumbuhan Angiospermae mempunyai alat kelamin perkembangbiakan generatif berupa bunga. Bunga yang lengkap adalah bunga yang tersusun atas kelopak bunga, mahkota bunga, benang sari, dan putik. Bagian-bagian bunga yang berfungsi sebagai organ reproduksi adalah benang sari atau organ jantan dan organ putik atau organ betina. Nah, penyerbukan Angiospermae ini adalah peristiwa jatuhnya serbuk sari pada kepala putik. Selanjutnya, serbuk sari melakukan imbisasi dari permukaan kepala putik dan berkecambah membentuk buluh serbuk yang dimulai dengan pecahnya eksin dan memanjangnya inti menuju ke mikrofil dengan dipandu oleh inti vegetatif. Hasil dari pembuahan perkembangbiakan tumbuhan secara generatif ini adalah zigot. Zigot berkembang menjadi lembaga, bakal biji berkembang menjadi biji, dan bakal buah berkembang menjadi daging buah. Lembaga yang berada di dalam biji merupakan contoh tumbuhan baru. Yang selanjutnya, perkembangbiakan pada tumbuhan berbiji terbuka atau Gymnospermae.
Gimnospermae adalah tumbuhan yang berbiji memiliki biji terbuka. Tumbuhan berbiji memiliki sel kelamin jantan atau gamet jantan dan sel kelamin betina atau gamet betina. Contoh tanaman gimnospermae ini adalah pinus, damar, melinjo, dan lain-lain. Nah, untuk alat reproduksi tumbuhan gimnospermae ini adalah konus atau strobilus. Pembuahan yang terjadi pada tanaman gimnospermae dinamakan pembuahan tunggal karena semua inti spermae bersatu dengan ovum yang kemudian berkembang menjadi embrio. Nah, di sini ada gambar perkembangbiakan pada tumbuhan berbiji terbuka. Yang selanjutnya, macam-macam penyerbukan pada perkembangbiakan generatif. Penyerbukan dapat terjadi karena bantuan dari luar seperti angin, hewan, air, dan manusia. Yang pertama, angin atau anemogami, yaitu serbuk sarinya kering atau ringan dan mahkota bunganya kecil seperti jagung dan rumput-rumputan. Hewan atau zoidiogami, yaitu contohnya seperti serangga, burung, kelelawar, dan bunga yang menghasilkan madu atau mengeluarkan aroma seperti bunga aster dan bunga kamboja. Yang selanjutnya, air atau hidrogami, yaitu tumbuhan yang habitatnya di dalam air, misalnya hidrilla. Yang terakhir yaitu manusia, seperti tumbuhan vanili dan salak. Berdasarkan asal serbuk sarinya, penyerbukan dibedakan menjadi 4 macam. Yang pertama, penyerbukan sendiri atau autogami, yaitu serbuk sari jatuh ke kepala putik bunga itu sendiri. Yang kedua, penyerbukan tetangga atau geitonogami, yaitu serbuk sari jatuh ke kepala putik bunga lain. Bunga tersebut masih dalam satu tumbuhan. Yang ketiga, penyerbukan silang atau alogami, yaitu serbuk sari jatuh ke kepala putik bunga lain yang berbeda tumbuhan, namun tumbuhan tersebut masih satu jenis. Yang keempat yaitu penyerbukan bastar atau hibrid, yaitu serbuk sari jatuh ke kepala putik bunga lain yang berbeda varietas atau jenis. Yang selanjutnya, perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif. Perkembangbiakan tak kawin atau vegetatif merupakan perkembangbiakan yang tanpa didahului adanya pertemuan atau peleburan sel kelamin. Oleh karena itu, hasil perkembangbiakan secara tak kawin sifatnya sama seperti induknya. Perkembangbiakan tak kawin pada tumbuhan dapat terjadi baik secara alami maupun secara buatan. Perkembangbiakan vegetatif alami dapat melalui beberapa cara, misalnya dengan tunas, umbi, stolon, rizoma, dan spora. Nah, untuk perkembangbiakan vegetatif alami, contohnya ada 5, yakni tunas, umbi, stolon, rizoma, dan spora. Bisa dilihat gambar di bawah ini. Nah, yang pertama tunas. Sistem perkembangbiakan pada tunas terdiri dari tunas batang atau offset tunas lateral, seperti bambu, pisang, aglaonema, tunas akar, seperti cemara, sukun, kesemek, dan tunas daun, seperti cocor bebek, yang disebut juga tunas adventif. Yang kedua yaitu bulb atau umbi, merupakan batang pendek, tebal, mempunyai lembaran-lembaran daging dan bersisik. Tunas berkembang pada sela-sela lembaran sisik di bagian pusat ujung pertumbuhannya. Selain itu, umbi kecuali berperan sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan juga berperan sebagai alat perkembangbiakan. Berdasarkan cirinya, umbi dapat dibedakan atas umbi batang, umbi akar, dan umbi lapis. Yang ketiga yaitu stolon atau geragi. Runner atau stolon adalah batang ramping yang tumbuh keluar dari ketiak daun pada dasar
tajuk dan menjalar sepanjang permukaan tanah. Pembiakan vegetatif dengan runner ini terdapat pada stroberi, bunga Eviscia fulgida, Hemigraphis colorata, Ovifogen, SP, dan tapak liman. Yang keempat yaitu rizoma atau rimpang. Rizoma merupakan modifikasi dari batang yang tumbuh menjalar di bawah permukaan tanah. Salah satu ciri rizoma yang nampak adalah adanya ruas-ruas sehingga dari setiap ruas tersebut dapat tumbuh individu baru. Contohnya, tumbuhan yang membentuk rizoma sebagai alat perkembangbiakan adalah Sansevieria, jahe, dan lengkuas. Yang kelima yaitu spora. Spora merupakan alat perkembangbiakan tumbuhan selain tumbuhan biji. Misalnya pada tumbuhan lumut dan tumbuhan paku. Faktor yang mempengaruhi perbanyakan vegetatif alami ini, yang pertama faktor suhu atau temperatur lingkungan, yang kedua faktor kelembaban atau kelembaban udara, yang ketiga faktor cahaya, yang keempat faktor hormon. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan. Untuk materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Ade Muhammad Farhanuddin dengan nomor induk mahasiswa 1908106172 dari kelas biologi S semester 5. Di sini saya akan melanjutkan materi mengenai perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan. Namun di sini saya akan melanjutkan materi mengenai perkembangbiakan vegetatif buatan pada tumbuhan. Pada umumnya, perkembangan vegetatif atau perkembangbiakan secara tidak kawin pada tumbuhan ini dilakukan juga secara buatan atau dalam hal ini ada campur tangan manusia dalam hal perkembangbiakannya. Nah, perkembangbiakan vegetatif buatan ini terbagi atas 6, yakni yang pertama mencangkok, yang kedua stek, yang ketiga menempel atau okulasi, yang keempat menyambung atau mengenten, yang kelima merunduk, dan yang terakhir adalah kultur jaringan. Perkembangan vegetatif secara buatan pada tumbuhan yang pertama adalah mencangkok. Mencangkok merupakan salah satu cara perkembangbiakan vegetatif secara buatan. Dengan tujuannya adalah untuk memperbanyak tanaman yang memiliki sifat yang sama dengan induknya, serta cepat menghasilkan buah. Dalam hal ini, tumbuhan yang dicangkok akan cepat menghasilkan berbuah, sehingga bisa dikonsumsi oleh manusia. Adapun mekanisme dalam mencangkok adalah sebagai berikut. Untuk gambar di bawah itu adalah sekilas saja, namun secara lengkapnya teknik mencangkok yang benar adalah sebagai berikut. Yang pertama itu dipilih cabang yang sehat dengan lebih baik yang tumbuh secara vertikal. Kemudian cabang tersebut dikuliti kulitnya secara melingkar pada bagian batang dengan jarak 5-10 cm. Yang ketiga, dibersihkan lapisan kambium yang menempel pada kayu. Yang keempat, apabila memakai plastik, gunakanlah plastik tersebut harus diberi beberapa lubang kecil sebagai jalan masuknya air terlebih dahulu. Lalu, setelah lapisan kambium bersih, lapisi bagian tersebut dengan tanah gembur dan dibalut bagian yang telah berlapis tanah dengan plastik atau sabut kelapa. Kemudian, ikat balutan tersebut dengan menggunakan tali plastik di bagian ujung atas dan bawah. Kemudian, sirami bagian yang tali cangkok secara teratur. Dan terakhir, setelah kurang lebih 1 bulan, akar mulai tumbuh. Jika pertumbuhan akar sudah cukup baik, balutan plastik atau sabut dilepas dan cangkokan siap ditanam di wadah yang baru. Nah, teknik mencangkok ini memiliki keuntungan. Yang pertama, tumbuhan hasil cangkokan akan lebih cepat berbuah dibandingkan tumbuhan yang ditanam dari biji. Yang kedua, tumbuhan yang dicangkok memiliki sifat yang sama dengan induknya. Yang ketiga, tingkat keberhasilannya lebih tinggi karena pada proses mencangkok akar-akar akan tumbuh karena masih berada di pohon induk.
Lalu, produksi dan kualitas akan persis dengan tanaman induknya, atau dalam hal ini, hasil produksinya akan sama dengan induknya. Serta tanaman asal cangkok bisa ditanam pada tanah yang letak airnya sangat tinggi. Namun, kerugian dalam mencangkok tersebut dapat terjadi. Yang pertama, pada musim kemarau panjang tanaman tidak tahan kering. Yang kedua, tanaman mudah roboh bila ada angin kencang karena tidak berakar tunggang. Yang ketiga, pohon induk tajuknya menjadi rusak karena banyak cabang yang dipotong. Yang terakhir, dalam satu pohon induk hanya bisa mencangkok berapa batang saja, sehingga perbanyakan tanaman dalam jumlah besar tidak bisa dilakukan dengan cara ini. Perkembangbiakan vegetatif secara buatan pada tumbuhan yang kedua adalah dengan teknik stek. Stek merupakan cara perbanyakan tanaman secara vegetatif buatan dengan menggunakan sebagian batang ataupun akar ataupun daun pada tanaman untuk ditumbuhkan menjadi tanaman yang baru. Tujuannya adalah untuk menggabungkan dua sifat baik pada tumbuhan sehingga didapatkan tanaman baru yang punya sifat lebih baik dari tanaman induknya. Sehingga macam-macam stek ini terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama stek pada batang, yang kedua stek pada daun, dan yang ketiga stek pada akar. Terlihat pada gambar di samping bahwasanya nomor 1 merupakan contoh dari stek pada batang, sedangkan nomor 2 adalah contoh dari stek menggunakan daun. Sedangkan yang ketiga adalah contoh stek menggunakan organ akar. Stek batang adalah stek yang dilakukan dengan cara memotong batang tumbuhan yang akan dikembangbiakan, kemudian ditanamnya dalam tanah, contohnya pada ketela pohon atau singkong, tebu, dan juga sirih. Langkah-langkahnya itu hanya cukup memotong bagian batang singkong dengan cara menyerong, kemudian batang singkong yang menyerong tersebut ditanam pada tanah, lalu ditunggu sampai tumbuhan tersebut tumbuh. Umumnya, teknik stek ini banyak dilakukan oleh masyarakat, terutama bagi para petani. Nah, berdasarkan jenis batang yang digunakan dalam teknik menggunakan stek batang, dapat dibedakan berdasarkan 3 jenis. Yang pertama, stek lunak. Merupakan teknik stek batang dengan menggunakan ranting atau bagian cabang tanaman yang masih muda. Yang kedua, stek setengah lunak merupakan teknik stek batang dengan menggunakan ranting atau bagian cabang tanaman yang sudah mulai menua, ditandai dengan warna kulit yang sudah mulai kecoklatan dan pertumbuhannya sudah terhenti. Yang ketiga, stek keras adalah merupakan teknik stek batang dengan menggunakan ranting atau bagian cabang tanaman yang sudah berumur tak kurang dari 1 tahun, berukurannya sebesar pensil dan masih memiliki banyak daun. Umumnya, stek yang digunakan oleh masyarakat ini adalah menggunakan stek setengah lunak karena orang tua saya juga pernah melakukan stek tersebut, di mana hanya bagian batangnya aja yang digunakan tanpa adanya daun, sehingga prosesnya pun lebih cepat. Yang kedua adalah stek daun. Umumnya dilakukan pada tanaman hias, biasanya daunnya berwarna hijau. Caranya mudah. Cukup meletakkan daun di tanah dan kemudian akan bentuk tunas. Tunas dapat dibedakan pada induknya membentuk tanaman baru. Contohnya pada tanaman cocor bebek, begonia, sansevieria, kaktus, dan lila buaya. Artinya, mekanisme stek daun ini cukup mengambil bagian daun terus ditanam pada media tanam. Namun beberapa yang ditanam seperti halnya cocor bebek, begonia, sansevieria, kaktus, lidah buaya. Yang ketiga, stek akar. Untuk stek akar adalah diambil bagian akar lalu disimpan di media tanah. Selanjutnya yaitu perkembangan vegetatif secara buatan pada tumbuhan dengan teknik menempel atau okulasi. Okulasi atau menempel adalah menempelkan mata tunas dari 2 tanaman yang sejenis, tetapi berbeda sifat, misalnya mangga mana lagi dengan mangga arum manis. Tempel atau okulasi adalah cara membudidayakan tanaman dengan menempelkan tunas dari satu tumbuhan ke batang tumbuhan lain. Artinya, teknik ini adalah untuk menghasilkan suatu tanaman yang baru di mana perpaduan dari 2 tanaman yang sejenis atau dalam
atau dalam dua varietas. Kalau mangga mana lagi dengan mangga golek misalkan, lalu mangga aromanis dengan mangga cengkir. Lalu mekanisme dalam melakukan teknik menempel atau okulasi adalah yang pertama, dibuat jendela okulasi pada batang tumbuhan satu dengan irisan kira-kira 1 cm dari lingkaran batang. Dari pertengahan irisan melintang ini dibuat irisan vertikal ke bawah huruf T. Panjang irisan vertikal kurang lebih 3 cm. Kulit kedua buah sisi irisan yang vertikal diangkat dengan pisau. Kemudian iris kulit batang yang memiliki mata tunas sebesar irisan batang yang akan ditempeli dengan cara menyayat atau membentuk segi 4. Lalu irisan mata tunas yang ditempel pada batang pokok yang telah diiris tadi dan dijepit dengan ibu jari untuk memudahkan pembalutan. Lalu mata tunas yang sudah ditempel kemudian diikat menggunakan tali plastik. Cara pengikatan dari bawah ke atas dalam pengikatan bagian mata tunas. Tempelkan tidak boleh terlalu kencang, tidak terlalu longgar pula. Nah, setelah 2 minggu, mata tunas mengalami pertumbuhan ukuran daun. Setelah 3 minggu, pertambahan ukuran dan daunnya masih tetap hijau dan segar. Pembalutan sudah boleh dibuka. Setelah itu, yang terakhir dilakukan adalah memotong bagian pokok yang telah diopulasi tersebut dan ditanam pada media yang akan ditanam. Namun, teknik opulasi atau menempel ini memiliki kelebihan. Yang pertama, dapat memperoleh tanaman dengan produktivitas yang tinggi. Tadi sudah saya jelaskan bahwasanya hasil dari opulasi ini adalah mengkawinkan dua jenis varietas untuk menghasilkan produktivitas yang baru, atau hasil nepalnya itu adalah maksimal atau sesuatu yang baru. Yang kedua, ada beberapa warna dari satu pohon. Tanaman memiliki sifat yang baru, pertumbuhan tanaman yang seragam, serta penyiapan benih relatif singkat. Namun, kelemahan dari perbanyakan dengan cara okulasi ini, yang pertama, terkadang suatu tanaman hasil okulasi ada yang kurang normal terjadi karena tidak adanya keserasian antara batang bawah dengan batang atas. Lalu perlu menggunakan tenaga ahli untuk mengokulasikan ini karena diperlukan untuk tenaga hati-hati dalam cara membuat segi 4 pada proses permulaan. Lalu, bila salah satu syarat dalam kegiatan pengokulasian tidak terpenuhi, kemungkinan kegiatan diokulasi akan gagal atau mata interest tidak tumbuh sangat besar. Selanjutnya, perkembangbiakan vegetatif secara buatan pada tumbuhan adalah dengan cara teknik menyambung atau mengenten. Mengenten adalah perkembangbiakan buatan yang biasanya dilakukan pada tumbuhan sejenis buah-buahan atau ketela pohon demi mendapatkan kualitas yang sangat baik. Menyambung atau mengeten adalah perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif buatan dengan menggabungkan batang bagian bawah dengan bagian batang atas dari dua tanaman yang sejenis. Misalnya ada dua tanaman mangga yang berbeda varietas. Misalkan batang mangga aromanis disambungkan dengan batang mangga golek gitu. Nah, mekanisme dalam teknik ini adalah perhatikan gambar di samping, di mana bagian A adalah potong bagian batang dari tumbuhan. Kemudian, potonglah bagian batang dari tumbuhan B. Untuk tumbuhan A diambil potong bagian batang dari tumbuhan A. Misalkan mangga varietas aromanis. Untuk bagian B, misalkan mangga varietas cengkir. Kemudian, sambungkan batang tumbuhan A dan tumbuhan B. Di mana tumbuhan A ini misalkan mangga aromanis, yaitu diambil bagian bawahnya, lalu tumbuhan B ini mangga cengkirnya itu di bagian atasnya lalu disambungkan, dan yang terakhir diikat kedua batang tumbuhan tersebut menggunakan tali dan diamati hasil pertunasannya atau timbulnya perakaran. Umumnya teknik menyambung atau mengeten ini dilakukan pada batang muda pada tumbuhan. Dalam satu jenis namun berbeda varietas. Contoh yang tadi seperti tadi, yaitu mangga aromanis dengan mangga cengkir ataupun mangga aromanis dengan mangga golek dan sebagainya. Selain itu, keuntungan teknik mengenten ini antara yang pertama,
tanaman dapat bereproduksi dengan lebih cepat. Yang kedua, hasil produksi dapat sesuai dengan keinginan tergantung batang atas yang digunakan. Namun, kerugian dalam teknik ini adalah yang pertama, pada saat mengeten, ukuran kedua batang harus sama karena kambium pada kedua batang harus bertemu dengan tepat. Bila tidak, proses pengetenan akan gagal. Artinya, seseorang yang ingin melakukan teknik ini harus benar-benar mengetahui bahwasanya batang yang akan disambungkan ini harus benar-benar sama antara batang yang satu dengan batang yang lainnya. Yang kedua, jenis pohon yang bisa disambung jumlahnya terbatas karena harus pohon yang sekeluarga, dalam hal ini sejenis ataupun dalam beda varietas. Misalkan harus menggunakan mangga jenis aromanis dengan mangga golek atau mangga cengkir atau mangga kelapa atau mangga lain sebagainya. Tidak bisa menggunakan dengan apel ataupun lain sebagainya. Selanjutnya, perkembangbiakan vegetatif secara buatan pada tumbuhan dapat dilakukan dengan cara merunduk. Merunduk adalah cara perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif buatan dengan memperbanyak tumbuhan dengan cara merundukkan batang atau cabang ke tanah sehingga tumbuh akar. Tumbuhan yang bisa dikembangbiakan antaranya adalah sirih, stroberi, alamanda, anyelir, apel, selada air, anggur, dan sebagainya. Artinya teknik ini adalah cukup merundukkan batang atau cabang ke tanah. Dan umumnya tanaman-tanaman tersebut adalah tanaman yang merambat. Seperti pada gambar di samping, yaitu misalkan menggunakan batang sirih, yaitu cukup ditembakkan di tanah saja. Lalu teknik yang selanjutnya pada perkembangbiakan vegetatif secara buatan pada tumbuhan adalah dengan cara kultur jaringan. Kultur jaringan merupakan metode guna mengisolasi salah satu bagian dari tanaman seperti sekelompok sel ataupun jaringan yang ditumbuhkan dalam kondisi aseptik, yang dapat menyebabkan bagian tanaman tersebut untuk mermayak diri tumbuh menjadi sebuah tanaman yang lengkap kembali. Adanya teknik kultur jaringan menjadi salah satu cara untuk memperbanyak tanaman secara vegetatif. Umumnya teknik ini dilakukan menggunakan teknologi rekayasa genetika. Nah, gambar di samping merupakan salah satu contoh dari kultur jaringan. Adapun prinsip utama dari teknik kultur jaringan ini adalah perbanyakan tanaman dengan memakai bagian-bagian vegetatif tanaman yang menggunakan media buatan dan dilakukan di tempat yang steril. Sehingga dalam hal ini terdapat beberapa syarat-syarat untuk pemilihan explant sebagai bahan dasar dalam pembentukan kalus. Terdapat beberapa syarat tumbuhan explant, yakni yang pertama, jaringan tersebut pada saat sedang aktif pertumbuhannya diharapkan masih terdapat zat-zat tumbuh yang masih aktif sehingga akan membantu perkembangan jaringan-jaringan selanjutnya. Artinya jaringan yang dipilih ini adalah merupakan jaringan meristem. Jaringan meristem itu kan merupakan jaringan embrional yang aktif melakukan pembelahan. Kemudian explant yang diambil berasal dari bagian-bagian tumbuhan seperti akar, kuncup, mata tunas, daun, umbi, dan ujung batang yang terjaga kelestariannya. Yang ketiga, explant yang diambil berasal di bagian-bagian yang masih muda. Apabila ditusuk dengan menggunakan pisau akan terasa lunak sekali. Selain itu, untuk menggunakan teknik dalam kultur jaringan ini terdapat beberapa teknik kultur sebagai berikut. Yang pertama, kultur haploid, lalu ada kultur protoplasma, ada kultur suspensi, ada kultur kalus, ada kultur organ, dan kultur bili. Keenam kultur ini memiliki teknik-teknik tersendiri. Adapun keuntungan dan kerugian pada perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif buatan, di mana pada tumbuhan hasil vegetatif secara lebih cepat berbuah dibandingkan tumbuhan yang ditanam dari biji dan memiliki sifat yang sama dengan induknya. Kemudian tumbuhan hasil vegetatif buatan mudah roboh karena sistem perakarannya adalah serabut dan umurnya
lebih pendek dibandingkan tumbuhan yang ditanam dari biji. Materi selanjutnya adalah perkecambahan, di mana materi sebelumnya adalah membahas mengenai reproduksi pada tumbuhan. Nah, materi sekarang yang akan saya bahas adalah mengenai perkecambahan pada tumbuhan. Menurut Henry, tahun 2010 bahwasanya perkecambahan adalah proses pertumbuhan embrio dan komponen-komponen biji yang memiliki kemampuan untuk tumbuh secara normal menjadi tumbuhan yang baru, di mana komponen biji tersebut adalah bagian kecambah yang terdapat dalam biji, misalnya radikula, cocolan akar, dan pulmula. Hasil dari perkecambahan ini adalah munculnya tumbuhan kecil dari dalam biji. Proses perubahan embrio saat perkecambahan adalah pulmula tumbuh dan berkembang menjadi batang, dan radikula tumbuh dan berkembang menjadi akar. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi kecambahan terbagi atas dua bagian, yakni faktor internal atau dari dalam kecambah dan faktor eksternal atau faktor dari luar. Yang pertama adalah faktor internal. Menurut Wahyuni 2013, bahwasanya ada beberapa hal yang mempengaruhi daya kecambah benih, yaitu dari dalam benih, dan disebut dengan faktor internal. Di antaranya yakni tingkat kemasangan biji, gen, ukuran benih, dormansi, dan penghambat perkecambahan. Lalu, faktor eksternal atau faktor dari luar, menurut Wahyuni 2013, adalah beberapa hal yang mempengaruhi daya kecambah benih, yaitu dari faktor dari luar, seperti air, suhu, oksigen, cahaya, dan medium. Sehingga apabila dari kedua faktor tersebut tidak mencukupi dalam proses perkecambahan, maka proses perkecambahan pada tumbuhan akan terhambat, sehingga pertumbuhannya pun juga akan terhambat gitu, dan bisa menyebabkan kematian pada tumbuhan karena tumbuhan tersebut tidak tumbuh. Materi selanjutnya pada perkecambahan adalah adanya proses perkecambahan benih, di mana proses perkecambahan benih ini terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama, perkecambahan benih secara fisiologis atau faktor dari organ-organ yang berperan dalam proses perkecambahan tersebut dari tanaman. Yang kedua, perkecambahan benih secara morfologis atau simpak yang tampak dari luar. Yang pertama, perkecambahan benih secara fisiologis. Menurut Mayer and Mayber tahun 1975, secara fisiologis proses perkecambahan berlangsung dalam beberapa tahap penting. Yang pertama, adanya penyerapan air atau disebut dengan imbibisi. Proses penyerapan air atau imbibisi berguna untuk melunakkan kulit biji dan menyebabkan mengembangnya embrio dan endosperma atau cadangan makanan. Yang kedua, pencernaan atau digesti merupakan proses yang terjadi pemecahan zat atau senyawa bermolekul besar dan kompleks menjadi senyawa bermolekul lebih kecil sederhana larut dalam air, dapat diangkut melalui membran dan dinding sel. Tadi adalah maksudnya yaitu endosperma atau cadangan makanan tersebut, di mana endosperma itu digunakan sebagai nutrisi pada saat proses perkecambahan. Pengangkutan makanan berupa hasil pencernaan makanan cadangan yang berupa asam amino, asam lemak, dan glukosa diangkut dari jaringan penyimpanan ke daerah yang membutuhkannya, yaitu titik tumbuh pada embryonik aksis, plumula, dan radikula. Lalu ada asimilasi, merupakan tahapan terakhir dalam penggunaan cadangan makanan dan merupakan proses pembangunan kembali. Kemudian adanya tahapan pernapasan, merupakan proses perombakan makanan atau karbohidrat menjadi senyawa lebih sederhana dalam hal proses reduksi dengan membebaskan sejumlah tenaga atau ATP. Dan yang terakhir adalah tahapan pertumbuhan, merupakan suatu proses yang memerlukan tenaga dan tenaga ini berasal dari proses pernapasan, di mana pernapasan itu kan dari proses respirasi sel untuk menghasilkan ATP. Proses pada perkecambahan yang kedua adalah adanya perkecambahan benih secara morfologis atau simpak yang tampak dari luar. Proses perkecambahan morfologis meliputi pertumbuhan embryonik aksis sebagai akibat pembelahan sel yang diikuti pemanjangan dan pembesaran sel sehingga tumbuh radikula dan plumula menjadi bibit yang normal.
Tanaman seperti padi memiliki tipe perkecambahan hipogel, di mana munculnya radikula diikuti dengan pemanjangan plumula. Hipokotil tidak memanjang ke atas permukaan tanah, sedangkan kotilodon berada di dalam kulit benih di bawah permukaan tanah. Artinya perkecambahan benih secara morfologis ini adalah sifat yang tampak dari luar, di mana benih tersebut tumbuh yakni meliputi akar atau calon akar, radikula, dan plumula yang akan tumbuh menjadi batang dan juga daun. Materi selanjutnya pada perkecambahan adalah adanya tipe perkecambahan. Berdasarkan posisi kotilodon atau keping biji dalam proses perkecambahan terbagi atas dua bagian. Yang pertama, perkecambahan epigel merupakan proses perkecambahan yang tadi dengan bagian hipokotilnya terangkat ke atas permukaan tanah. Bisa dilihat gambar di samping perkecambahan epigel, di mana bagian epikotil yaitu terangkat ke atas tanah, sedangkan yang ada dalam tanah itu hanya berupa akar saja atau radikula yang akan berubah menjadi akar, sedangkan bagian epikotil terangkat ke atas, diikuti dengan plumula atau calon batang dan calon daun. Yang kedua, perkecambahan hipogel merupakan proses perkecambahan yang ditandai dengan terbentuknya bakal batang yang muncul ke permukaan tanah, sedangkan kotilodon atau keping bijinya tetap berada di dalam tanah. Hipokotil tetap berada di dalam tanah. Perhatikan gambar di samping, yaitu hipogel, di mana bagian kotilodonnya ini berada di dalam tanah, dan hipokotilnya juga berada dalam tanah, sedangkan bagian epikotilnya terangkat ke dalam tanah. Contoh tumbuhan dari hipogel adalah adanya kacang kapri atau Pisum sativum, sedangkan contoh dari perkecambahan epigel adalah contohnya pada tumbuhan rambutan dan sebagainya. Baik, saya Agnita Prihandini dengan NIM 1908106170 akan menjelaskan mengenai materi yang berikutnya, yaitu terkait dormansi. Jadi, apabila diartikan, dormansi ini adalah suatu keadaan pertumbuhan dan metabolisme yang terpendam. Nah, hal itu dapat disebabkan oleh kondisi lingkungan yang tidak baik atau oleh faktor tumbuhan itu sendiri. Nah, seringkali jaringan yang mengalami dorman itu gagal tumbuh meskipun berada pada kondisi ideal. Dormansi ini dapat terjadi pada kulit biji maupun pada embrio. Nah, selanjutnya, benih yang mengalami dorman itu artinya benih tersebut sedang mengalami istirahat total. Jadi, benih tidak menunjukkan gejala atau fenomena tumbuh walaupun dalam keadaan media tumbuh optimum. Nah, benih juga dikatakan dorman apabila benih tersebut sebenarnya hidup tetapi tidak berkecambah walaupun diletakkan pada keadaan yang secara umum dianggap telah memenuhi persyaratan bagi suatu perkecambahan. Nah, benih dalam keadaan dorman itu bukan berarti mati karena benih tersebut dapat dirangsang untuk berkecambah dengan berbagai perlakuan. Nah, benih yang mati dan benih yang dorman dapat diketahui melalui uji perkecambahan. Baik, selanjutnya yaitu mengenai tipe-tipe dormansi. Jadi tipe dormansi ini terbagi menjadi dua, yaitu ada dormansi fisik dan dormansi fisiologis atau embrio. Nah, yang pertama yaitu mengenai dormansi fisik. Nah, tipe dormansi fisik ini merupakan suatu tipe dormansi yang mengakibatkan adanya pembatas struktural terhadap perkecambahan, di mana hal itu ditunjukkan dengan kulit biji yang keras dan kedap sehingga menjadi penghalang mekanis masuknya air atau gas pada berbagai jenis tanaman. Nah, yang termasuk dormansi fisik yaitu meliputi yang pertama impermeabilitas kulit biji terhadap air, kemudian resistensi mekanis kulit biji terhadap pertumbuhan embrio dan adanya zat penghambat. Nah, adapun impermeabilitas kulit biji terhadap air itu ditunjukkan dengan adanya benih keras. Contohnya yaitu seperti pada famili Leguminosae, di mana di sini pengambilan air terhalang kulit biji yang mempunyai struktur terdiri dari lapisan sel-sel berupa palisade yang berdinding tebal, terutama di permukaan paling luar dan bagian dalamnya yang mempunyai lapisan lilin.
Kemudian yang kedua, resistensi mekanis kulit biji terhadap pertumbuhan embrio. Nah, pada tipe dormansi ini, beberapa jenis benih itu tetap berada dalam keadaan dorman disebabkan kulit biji yang cukup kuat untuk menghalangi pertumbuhan embrio. Jika kulit ini dihilangkan, maka embrio akan tumbuh dengan segera. Nah, tipe dormansi ini juga umumnya dijumpai pada beberapa genus tropis seperti Pterocarpus, kemudian Terminalia, dan Eucalyptus. Nah, pada tipe dormansi ini juga didapati tipe kulit biji yang biasa dilalui oleh air dan oksigen, tetapi perkembangan embrio itu terhalang oleh kekuatan mekanis dari kulit biji tersebut. Adapun hambatan mekanis terhadap pertumbuhan embrio itu dapat diatasi dengan dua cara, yaitu bisa dengan mengekstraksi benih dari perikarp atau kulit biji. Kemudian adapun jenis yang ketiga dari dormansi fisik yaitu adanya suatu zat penghambat, di mana sejumlah jenis itu mengandung zat-zat penghambat dalam buah atau benih yang mencegah perkecambahan. Nah, zat penghambat yang paling sering dijumpai yaitu ditemukan dalam daging buah. Untuk itu, benih tersebut harus diekstrasi dan dicuci untuk menghilangkan zat-zat penghambat tersebut. Selanjutnya, tipe dormansi yang kedua yaitu ada dormansi fisiologis atau embrio. Nah, penyebabnya adalah embrio yang belum sempurna pertumbuhannya atau belum matang. Benih-benih demikian memerlukan jangka waktu tertentu agar dapat berkecambah. Nah, jangka waktu penyimpanan ini berbeda-beda dari kurun waktu beberapa hari sampai beberapa tahun. Hal itu tergantung jenis benihnya. Nah, benih-benih ini biasanya ditempatkan pada kondisi temperatur dan kelembapan tertentu agar viabilitasnya tetap terjaga sampai embrio terbentuk sempurna dan akhirnya dapat berkecambah. Nah, berikut ini merupakan beberapa faktor yang mempengaruhi dormansi pada benih. Yang pertama yaitu ada faktor internal, di mana faktor internal ini meliputi faktor gen, kemudian hormon, kecepatan transpirasi, sistem perakaran, dan juga kecepatan metabolisme. Nah, adapun mengenai faktor gen yaitu faktor penurunan sifat pada keturunan yang diturunkan, di mana yang dalam hal ini yang diturunkan adalah sifat-sifat fisik. Nah, kemudian yang kedua terkait hormon. Hormon tumbuh disebut juga zat tumbuh yang komponennya itu terdiri atas senyawa protein dengan substansi kimia yang aktif. Nah, zat tumbuh ini banyak sekali jenisnya, antara lain yaitu ada auksin, kemudian giberelin, sitokinin, asam absisat, gas etilen, asam tromalin, dan juga kalin. Kemudian yang ketiga, ada kecepatan transpirasi, di mana semakin cepat transpirasi, maka akan semakin cepat mengalami penyerapan pada saat dormansi pada benih. Kemudian yang keempat ada sistem perakaran. Nah, tumbuhan yang mempunyai sistem perakaran yang berkembang dengan baik, itu akan mampu mengadakan penyerapan lebih kuat karena jumlah bulu akar itu akan semakin banyak. Kemudian yang kelima, kecepatan metabolisme, di mana penyerapan dalam metabolisme ini pasti memerlukan energi. Nah, semakin cepat metabolisme, terutama pada saat respirasi, maka akan mempercepat penyerapan juga pada saat mengalami atau proses dormansi tersebut. Nah, selain dari faktor internal, proses dormansi pada tumbuhan juga dapat diakibatkan oleh faktor eksternal atau faktor lingkungan. Di antaranya yaitu dapat diakibatkan oleh cahaya atau sinar matahari, kemudian suhu atau temperatur, kelembaban udara, kemudian air dan unsur hara tanah, kemudian juga dapat diakibatkan oleh nutrisi, ketersediaan air tanah, konsentrasi air tanah, kemudian temperatur dan juga aerasi tanah. Dan perlu diketahui juga bahwasanya suhu atau temperatur yang ideal yang diperlukan untuk pertumbuhan pada tanaman ini yang paling baik adalah suhu optimum, dan suhu optimum tersebut berkisar antara 22 sampai 37 derajat Celcius. Nah, kemudian tadi juga disebutkan bahwa salah satu faktornya yaitu akibat adanya aerasi tanah, di mana aerasi ini merupakan suatu pertukaran udara, yaitu maksudnya masuknya oksigen dan lepasnya karbon dioksida dari lingkungan. Dan aerasi ini juga dipengaruhi oleh proses respirasi aerob, di mana jika proses respirasi aerob tersebut tidak baik, maka akan menyebabkan terjadinya kenaikan kadar karbon dioksida, dan selanjutnya akan menurunkan pH.
Nah, penurunan pH ini berakibat terhadap permeabilitas membran sel. Dan tidak lupa juga bahwasanya air dan juga unsur hara tanah itu sangat diperlukan dalam proses pertumbuhan tanaman, khususnya dalam proses dormansi. Karena fungsi air bagi tumbuhan ini adalah sebagai bahan pembentuk karbohidrat, yang juga sebagai pelarut garam mineral di tanah dan sebagai pelarut senyawa-senyawa dalam sel. Selain itu, air juga sebagai medium atau tempat reaksi enzimatis. Oleh karenanya, air dan unsur hara tanah itu sangat mempengaruhi terjadinya proses pertumbuhan atau dormansi pada tumbuhan. Adapun organ tumbuhan yang mengalami dormansi, yang pertama yaitu ada dormansi pada biji. Nah, dormansi biji ini merupakan suatu keadaan di mana biji tidak dapat berkecambah meskipun kondisi untuk berkecambah itu telah memadai. Nah, benih yang mengalami dormansi itu ditandai oleh yang pertama rendahnya atau tidak adanya proses imbibisi air, kemudian proses respirasinya tertekan atau terhambat, rendahnya proses mobilisasi cadangan makanan, dan juga rendahnya proses metabolisme cadangan makanan. Adapun beberapa hal yang mengakibatkan terjadinya dormansi pada biji, yaitu karena adanya pelapis biji yang sulit ditembus air, kemudian karena belum dewasanya embrio, dan dapat diakibatkan pula karena adanya senyawa-senyawa penghambat osmotik dan juga kimiawi. Nah, organ berikutnya yang juga mengalami dormansi yaitu kuncup. Jadi, dormansi kuncup ini umumnya terjadi sebelum munculnya perubahan warna dan mengeringnya daun pada musim gugur. Di mana pada saat musim panas, kuncup-kuncup ini akan berhenti tumbuh dan kemudian muncul kembali ketika musim dingin. Nah, daun-daun tersebut akan tetap berwarna hijau dan melakukan fotosintesis sampai awal musim gugur, yang nantinya daun tersebut akan mengering akibat respons terhadap siang hari yang pendek, cerah, dan juga dingin. Adanya perlakuan hari pendek itu menyebabkan terjadinya pembentukan kuncup, dorman, dan penghambatan pemanjangan ruas, serta pembesaran daun. Nah, contohnya itu terjadi pada apel merah atau Acer rubrum dan juga cemara Norwegia atau Picea abies. Kemudian sama seperti halnya dormansi biji, kurangnya air pada kuncup juga dapat mengakibatkan atau mempercepat terjadinya dormansi. Nah, pengaruh morfologi terhadap dormansi juga mengambil peranan yang penting di mana pada kuncup dormansi umumnya terdapat sisi kuncup. Nah, sisi kuncup ini merupakan ruas yang sangat pendek dengan daun yang berubah. Artinya daun pada sisi kuncup yang ada pada daun tersebut itu memiliki ruas yang sangat pendek. Nah, sisik ini berperan dalam mencegah kekeringan dan membatasi pergerakan oksigen ke jaringan meristem yang ada di bawahnya. Baik, berdasarkan apa yang telah dijelaskan atau yang telah dipaparkan sebelumnya, baik itu mengenai reproduksi, kemudian perkecambahan, maupun mengenai dormansi pada tumbuhan, dapat disimpulkan bahwasanya reproduksi pada tumbuhan itu atau perkembangbiakan pada tumbuhan itu merupakan salah satu ciri kehidupan tumbuhan untuk mempertahankan jenisnya. Nah, secara garis besar, perkembangbiakan tumbuhan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu ada yang perkembangbiakan tumbuhan secara generatif dan ada pula yang secara vegetatif, di mana secara vegetatif juga terbagi menjadi dua, yaitu ada yang terjadi secara alami maupun secara buatan. Kemudian ada pula yang dimaksud dari perkecambahan. Nah, perkecambahan ini dapat diartikan sebagai proses pertumbuhan embrio dan komponen-komponen biji yang memiliki kemampuan untuk tumbuh secara normal menjadi tumbuhan baru. Nah, hasil dari perkecambahan ini ialah ditandai dengan munculnya tumbuhan kecil dari dalam biji. Kemudian ada pula yang dimaksud dari dormansi seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Jadi dormansi ini merupakan suatu keadaan pertumbuhan dan metabolisme yang terpendam, di mana hal itu dapat diakibatkan oleh kondisi lingkungan yang tidak baik atau oleh faktor-faktor dari tumbuhan itu sendiri. Nah, adapun kalau misalnya dari faktor tumbuhan itu sendiri, itu terdiri dari faktor gen, kemudian hormon, kecepatan transpirasi, sistem perakaran, dan juga kecepatan metabolisme. Sedangkan dari faktor dari lingkungan atau eksternal itu dapat diakibatkan oleh cahaya, kemudian suhu, kelembapan udara, air, dan unsur hara tanah,
nutrisi, ketersediaan air tanah, konsentrasi air tanah, temperatur, dan juga aerasi tanah. Kemudian seringkali jaringan yang dorman itu gagal tumbuh meskipun berada pada kondisi ideal, di mana dormansi dapat terjadi pada kulit maupun pada embrio. Baik teman-teman, sekian pemaparan yang dapat kami sampaikan mengenai reproduksi, perkecambahan, dan dormansi pada tumbuhan. Untuk segala kekurangannya mohon dimaafkan dan semoga apa yang telah kami sampaikan dapat bermanfaat dan dapat dipahami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.